Setiap pemuda di kota masa depan ini sangat terobsesi untuk memiliki penampilan fisik yang sempurna. Namun sebelum usia mereka 16 tahun, para anak-anak harus tinggal di asrama terlebih dahulu dan tidak boleh sama sekali menginjakan kaki di kota. Mereka hanya bisa membayangkan saja seperti apa serunya hidup di kota dan memiliki penampilan yang sempurna. Ratusan anak-anak dikumpulkan dan diberikan pendidikan masa depan di asrama. Barulah setelah mereka berusia 16 tahun, mereka mendapat izin untuk tinggal di kota dan mereka akan dioperasi agar menjadi rupawan dan tidak ada lagi kekurangan pada diri mereka. Hari ini adalah giliran Faris untuk pindah ke kota karena sudah genap 16 tahun. Ia harus berpisah dengan kekasihnya Telly waktu Telly untuk pindah ke kota dan menyusul Faris masih 2 bulan lagi. Telly dimasukkan ke asrama ini karena matanya yang juling dan orang tuanya ingin Telly menjadi sempurna. Namun semenjak Faris sudah pindah ke kota, ia sama sekali tidak pernah mengabari Telly apapun. Sampai akhirnya Telly nekat menerobos keluar asrama dan pergi ke kota. Telly tak sengaja menemukan sebuah topeng yang bisa merubah penampilannya. Telly sebenarnya tak diizinkan untuk berada di kota karena masih belum cukup umur dan belum dioperasi untuk mendapatkan wajah dan tubuh yang sempurna. Namun Telly nekat karena ingin mencari kekasihnya yang menghilang setelah pindah ke kota impian. Setelah berkeliling, akhirnya Telly bertemu dengan kekasihnya. Namun Faris malah terlihat cuek dan pura-pura tidak kenal dengan Telly. Telly tampak kecewa karena saat mereka masih hidup di asrama, mereka sudah berjanji tidak akan melupakan satu sama lain jika sudah ada yang terlebih dahulu pindah ke kota. Tiba-tiba masalah pun datang karena sistem keamanan sudah mendeteksi Telly adalah penyusup dan ia pun akhirnya mencoba kabur dan mengambil pakaian canggih yang bisa melindunginya dari benturan. Telly akhirnya berhasil tiba di jembatan yang menghubungkan pusat kota dan asrama pengasingannya. Namun pesawat keamanan mendeteksi Telly. Untunglah masih ada siswa lain yang menolong Telly dan mereka pun bisa kembali ke asrama pengasingan dengan aman. Mereka semua dikurung di asrama pengasingan ini sampai usia mereka genap 16 tahun. Telly akhirnya bertemu dengan salah satu teman baru setelah kekasihnya yang sudah pindah ke kota terlebih dahulu dan mencampakkannya. Sai merupakan anak yang sangat nakal dan ia pun mengajak Telly bolos sekolah untuk berlatih naik papan terbang. Telly pun bercerita kalau ia sudah sangat tak sabar untuk pindah ke kota dan diberikan operasi untuk membuat penampilannya sempurna. Sebab semua anak yang sudah genap berusia 16 tahun akan dipindahkan ke kota dan dioperasi agar tidak ada lagi yang buruk rupa. Tapi terlihat Sai tidak begitu semangat saat Telly membahas kota masa depan. Sehingga suatu malam Sai mengajak Telly ke suatu tempat yang cukup mengerikan. Ternyata ini adalah jalan keluar untuk kabur dari asrama pengasingan dan kota masa depan. Sai ingin kabur dan pergi dari sini sebab ia tak mau pindah ke kota dan hidup mengikuti ketentuan bahwa semua orang harus rupawan dan tidak ada kekurangan. Ia tetap ingin menjadi dirinya sendiri dan ia berniat mengajak Telly. Namun tentu saja Telly menolak karena menjadi rupawan adalah impian sejak kecil dan mereka pun harus berpisah di sini. Setiap pemuda akan dioperasi untuk mendapatkan penampilan yang sempurna jika sudah berusia 16 tahun. Itulah yang dilakukan di kota ini agar tidak ada yang buruk rupa saat sudah dewasa dan tinggal di kota mereka. Hari ini adalah giliran Telly akan dipindahkan ke kota dari asrama pengasingan karena ia sudah tepat berusia 16 tahun. Namun saat dioperasi, ia malah tak mendapatkan giliran dan dibawa ke pihak keamanan ke pusat pemerintahan untuk bertemu dengan gubernur. Gubernur mengatakan bahwa operasi dan pemindahan Telly harus ditunda karena pihak keamanan sudah mengetahui bahwa Telly sudah membiarkan salah satu siswa asrama kabur ke desa. Gubernur mengatakan bahwa warga desa sengaja menggoda siswa di kota untuk ke sana dan memanfaatkan mereka menciptakan senjata untuk menghancurkan dan merebut kota mereka. Telly pun diberikan syarat jika tetap ingin dioperasi agar terlihat menawan lalu dipindahkan ke kota. Telly harus membawa kembali temannya yang kabur ke desa. Karena Telly sangat ingin merubah penampilannya dan tinggal di kota, maka Telly pun setuju dan ia akan mencari temannya yang kabur seorang diri. Wanita ini akan menempuh perjalanan yang sangat sulit. Ia diberikan tugas yang sangat besar karena harus meninggalkan kota dan membawa kembali temannya yang sudah kabur ke desa. Jalan yang harus ditempuh oleh Telly sangatlah berat sampai ia tertidur di tengah gurun. Namun Telly dibangunkan oleh asap tebal yang mengelilinginya. Ternyata gurun bunga ini sudah terbakar dan tidak ada lagi jalan keluar. Untunglah ada seorang pemuda yang langsung menolong Telly dan membawanya keluar dari kobaran api. Ia adalah David. David adalah seorang pemberontak yang sangat menentang sistem yang diterapkan pemerintahan kota, sehingga ia mengumpulkan para pemberontak di sebuah desa.
Telly pun akhirnya bertemu dengan sahabatnya Sai, temannya yang kabur dari kota. Sai mengira Telly memang benar ingin tinggal di desa dan hidup bebas. Namun setelah Sai tahu bahwa Telly hanya ingin membawanya pulang ke kota, Sai sangat marah. Namun Sai tetap meyakinkan Telly bahwa orang-orang di desa lebih baik daripada sistem yang mengurung mereka di kota, yang mengharuskan setiap orang memiliki paras yang sempurna. Wanita ini harus berpura-pura untuk terus berbaur dengan warga desa demi keberhasilan misinya membawa kembali temannya yang kabur dari kota. Telly sudah diberitahukan oleh gubernur di kota masa depan tempat dia tinggal bahwa warga desa sedang mempersiapkan senjata untuk menghancurkan dan merebut kota mereka. Sehingga Telly pun dikirim ke desa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang rencana warga desa ini. Namun sepertinya setelah sekian lama di desa, Telly pun mulai nyaman. Bahkan Telly sepertinya sudah ada perasaan cinta terhadap David. David adalah pemimpin di desa ini, dan ia adalah salah satu orang yang sangat menentang sistem yang diterapkan di kota. Namun desa dikejutkan dengan adanya pengintai dari kota yang sudah sangat dekat dengan desa mereka. Padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali ada pengintai mendekati area desa. Telly pun mulai dicurigai bahwa ia adalah dalang dari munculnya banyak pengintai dari kota. Namun David masih mempercayai Telly dan ia mengajak Telly bertemu dengan orang tuanya. Ternyata orang tua David adalah mantan pekerja di lab kota, dan mereka memberitahukan kepada Telly bahwa orang-orang di kota sangatlah jahat dan mereka hanya bertujuan untuk memanipulasi otak pemuda saat berusia 16 tahun agar pikiran mereka bisa dikendalikan oleh pemerintah. Para warga desa yang memberontak sistem perkotaan akhirnya tertangkap dan mereka akan dioperasi agar pikiran mereka bisa dikendalikan. Sebelumnya warga desa ingin lepas dari sistem perkotaan dan hidup dengan tenang. Namun Telly yang merupakan orang kiriman dari kota untuk membongkar semua rahasia dan rencana dari desa malah berubah pikiran setelah mengobrol dengan sesepuh di desa. Telly akhirnya mulai sepemikiran dengan warga desa bahwa di kota para pemuda hanyalah akan dijadikan alat untuk dikendalikan pikirannya. Akhirnya Telly pun membuang alat pelacak yang diberikan kepadanya ke kobaran api. Namun ternyata kobaran api malah mengaktifkan pelacak itu sehingga warga desa pun langsung mendapatkan serangan dari perkotaan. Pesawat tempur dikirim untuk menghancurkan desa yang dianggap sarang para pemberontakan ini. Gubernur dari pusat kota masa depan pun datang dan langsung menyandera semua warga desa, bahkan sesepuh di sini pun diserang begitu saja. Akhirnya David pun muncul saat orang tuanya diserang. David adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas pemberontakan ini. Bahkan Telly pun kini terbongkar semua rahasianya bahwa ia sengaja dikirim ke desa sebagai penyusup. Namun sebenarnya Telly kini sudah berpihak sepenuhnya dengan orang-orang desa. Para warga desa yang memberontak ini dalam masalah besar. Mereka sudah disandra oleh pemerintahan kota dan desa ini pun diluluhlantahkan. Telly benar-benar sangat menyesal karena ia merasa semua ini salahnya. Sampai-sampai warga desa pun harus disandra di kota. David pun awalnya sempat marah dengan Telly. Namun Telly meyakinkan David bahwa ia kini sudah di pihak mereka dan akan membantu untuk membebaskan semua warga desa yang disandra di kota. Telly pun mengajak David ke kota dan mengarahkan semua teman-teman lainnya untuk menentang bahwa kota ini adalah kota iblis dan hanya akan memanfaatkan otak manusia untuk kejahatan. Karena semua kerusuhan yang terjadi, Telly dan David pun akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam pusat pemerintahan kota. Karena Telly sudah pernah menyelinap ke kota sebelumnya, maka ia pun berhasil menemukan teman-teman dari desa yang sedang disandra. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menghancurkan sistem yang ada di kota ini. Telly dan David pun berpura-pura menyerahkan diri dan pasrah akan dioperasi. Tentu saja gubernur sangat senang karena berpikir bahwa ia akan bisa mengendalikan pikiran Telly dan David. Namun ternyata warga desa lainnya datang menggunakan helikopter dan langsung membakar habis pusat pemerintahan. Hingga Telly dan David pun bisa meloloskan diri mereka setelah pusat pemerintahan berhasil diratakan dengan api. Telly dan David pun berhasil membebaskan teman-temannya juga. Namun saat mereka akan keluar, salah satu petarung terkuat dari pemerintahan menghalau mereka. Tapi Telly yakin bisa menghadapinya karena orang ini adalah mantan pacarnya sebelum pikirannya dikendalikan. Namun David melihat ancaman dan langsung menyerang petarung dari pemerintahan ini. Tak peduli lagi bahwa orang ini adalah mantan pacar Telly, karena kini ia sudah orang yang berbeda. Dan Telly pun akhirnya memasrahkan mantan kekasihnya. Mereka pun segera pergi meninggalkan kota dan membawa teman-temannya pergi. Namun sayangnya tidak banyak warga desa yang bisa mereka selamatkan. Namun sisi baiknya, ibu David berhasil mengambil serum untuk menyembuhkan semua orang yang sudah dioperasi di kota.
Namun saya malah tak mau diobati dan tetap ingin dipengaruhi oleh efek operasi yang sudah ia terima. Saya tak mau kembali menjadi buruk rupa. Akhirnya Telly pun menawarkan dirinya sajalah yang jadi bahan percobaan. Ia akan menyerahkan diri untuk dioperasi. Dan setelah itu, ia akan rela menjadi bahan percobaan untuk memastikan serum tersebut aman untuk beberapa orang lainnya. Dan kini Telly pun sudah berubah menjadi sangat menawan dan film pun selesai. Lanjut film berikutnya hanya di Babang Film. Bye-bye.